Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Episode Family, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, kami bersyukur buat semua perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hati kami, jiwa kami, roh kami, supaya kami memberikan yang terbaik, dan kami memberikan waktu kami yang terbaik juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat 1, bunyinya seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat dari firman Tuhan ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi kita belum lihat sama sekali buktinya dan itu belum ada. Mungkin bagi sebagian orang, iman itu boleh dikatakan sesuatu yang menghayal. Karena kita mengharapkan, tapi kita nggak lihat apa-apa. Bahkan kita nggak ngelihat akan terjadi seperti itu. Tapi buat anak Tuhan, iman adalah dasar. Artinya iman merupakan hal yang harus kita pertahankan. Kenapa? Iman adalah hal yang sangat mutlak sebagai anak Tuhan. Karena di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius, di situ banyak sekali kejadian yang luar biasa di mana Tuhan memberitahukan kita secara khusus. Di Matius pasal 9, Tuhan Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Di ayat itu, di perikop itu, di situ Tuhan mengatakan, jadilah sesuai imanmu. Ini sangat membuat kita luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan jadilah sesuai imanmu. Di mana di dalam Markus juga tentang Yesus menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Di mana wanita itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dan seketika itu juga ia merasakan badannya sembuh. Dan ketika itu Tuhan bilang, hai anakku, jadilah sesuai imanmu. Di sini Tuhan 2 kali mengatakan yang boleh saya ceritakan adalah, jadilah sesuai imanmu. Baik apapun itu, baik kesembuhan, baik permasalahan, baik apapun yang kita hadapi, jadilah sesuai imanmu. Dan ada yang ketiga yang saya baca adalah di dalam kitab Markus, di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di situ dikatakan bahwa hamba seorang perwira itu sedang sakit dan tuannya datang, dia bilang, asal engkau berkata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan pun berkata di situ, jadilah sesuai imanmu. Dari 3 hal ini yang kita boleh mungkin mendengarkan secara langsung tanpa, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mau baca itu ada di kitab Matius, Markus, sama Lukas tentang wanita yang pendarahan 12 tahun disembuhkan, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, dan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketiga pasal ini menceritakan di mana Tuhan menyatakan jadilah sesuai imanmu. Yang saya mau bagi buat kita semua sampai saat ini adalah, apakah kita masih mempunyai iman dan berharap sama Tuhan?
apapun kondisi dan kenyataan yang sedang kita hadapi. Mari, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang iman kita sedang dipertaruhkan. Apakah kita masih berharap sama Tuhan? Apakah kita masih beriman sama Tuhan? Karena kenapa? Mungkin kita nggak bisa lihat ke depannya seperti apa untuk kondisi saat ini. Mungkin usaha kita sedang galau. Mungkin usaha kita sedang surut atau apapun. Tapi percayalah Bapak Ibu, imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena kenapa? Proses iman itu bukan seperti kita membalikkan telapak tangan. Proses iman adalah itu tergantung sama hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hidup pribadi kita sehari-hari sama Tuhan. Bagaimana kebergantungan kita sama Tuhan. Di situ terletak kekuatan kita, di situ terletak iman kita. Semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita berharap sama Tuhan, semakin kita melekat sama Tuhan, di situ iman kita akan bertumbuh. Dan terlebih kita harus membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh. Kita juga harus mendengarkan lagu pujian. Supaya iman kita lebih bertumbuh. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan bilang, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Maka daripada itu, pagi hari ini, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini memberikan kita kekuatan baru, dan biarlah iman kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Percayalah, apapun masalah yang kau hadapi, yang kalian hadapi, yang saya hadapi, semua ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Terlebih lagi saya mau menyatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Apapun yang engkau hadapi, apapun badai hidup yang engkau hadapi, imanmu menyelamatkan engkau selama engkau bergantung dan berserah sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu memberitahukan bahwa iman kami kepadamu itu yang menyelamatkan hidup kami. Itu yang memberikan kami kemenangan, kelepasan, kebebasan. Tuhan, biarlah firman-Mu memberi kami kekuatan baru. Di dalam Engkau, hidup kami boleh terarah, tertuju kepadamu Tuhan. Kepada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan buat setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami awali hari ini dengan ucapan syukur dan iman kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.